Baik, kita lanjutkan kembali ya. Di slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor risiko, klasifikasi maupun definisi. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi dari osteoporosis ya. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, ini di sini adalah gambar eh, apa namanya? Gambar hubungan antara massa tulang ya dengan usia. Gambar di sini menunjukkan bahwa eh, terjadi percepatan pertumbuhan tulang, itu ya, yang mana masa puncaknya ini pada usia berkisar 30 tahun, ya. Jadi di usia 20 sampai 30 tahun ini merupakan eh, puncak pembentukan tulang, gitu ya, pembentukan massa tulang. Nah, ini puncaknya di usia 20 sampai dengan 30 tahun ya, usianya. Nah, selepas dari usia itu, maka akan mulai terjadi perlambatan formasi atau pembentukan tulang dan dimulai proses resorpsi. Nah, ini ya. Jadi di gambar nomor 1 ini merupakan usia di mana terjadi pembentukan massa tulang yang paling maksimal itu. Jadi mencapai puncaknya gitu ya, puncak pembentukan massa tulang. Nah, sementara setelah itu ya, setelah usia itu akan mulai terjadi proses resorpsi atau apa ya, pengikisan ya, resorpsi itu pengikisan tulangnya itu ya. Sementara proses pembentukan tulangnya atau formasi tulangnya itu akan mulai melambat ya, akan mulai melambat. Nah, sementara untuk perempuan yang sudah mengalami menopause akan mulai terjadi percepatan proses resorpsi tulang ya. Nanti kita bahas keterkaitan antara menopause dengan osteoporosis. Oke, jadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami masa menopause, proses resorpsinya akan lebih cepat atau ya proses pengikisan tulangnya itu akan lebih cepat dibandingkan perempuan yang belum mengalami menopause ya. Jadi di nomor 2 ini akan mulai kehilangan massa tulang ya, bone loss, khususnya disebabkan karena menopause. Nah, sementara di eh, nomor 3 ini proses resorpsi akan lebih cepat ya, ini baik pada laki-laki maupun perempuan ya. Proses resorpsi akan jauh lebih cepat ya, terjadi penurunan massa tulang yang signifikan. Proses resorpsinya lebih cepat tentunya ya dibandingkan proses pembentukan tulangnya ya. Karena tadi proses pembentukan tulang itu di usia 30 tahun. Selepas itu, proses resorpsi yang akan lebih dominan, ya, apalagi di usia-usia yang eh, geriatri, ya, lebih dari 70 tahun, ya. Sementara untuk perempuan, pasca menopause, nah itu proses resorpsi menjadi lebih cepat dibandingkan proses formasi atau pembentukannya. Nah, dalam memahami proses patofisiologi osteoporosis, kita perlu mengenal ada dua sel tulang gitu ya yang berperan penting dalam proses osteoporosis. Yang pertama ada osteoblast, di mana sel osteoblast ini dia berperan dalam formasi tulang. Formasi tulang. Jadi proses pembentukan atau formasi tulang ini dilakukan oleh sel osteoblast. Sementara sel osteoklas ini berperan dalam proses resorpsi tulang. Ya, jadi osteoklas ini
sel tulang yang berperan dalam proses resorpsi tadi ya, yang akan mengakibatkan penurunan massa tulang ya, decreasing bone mass atau hilangnya massa tulang. Sehingga ini penting dipahami karena nantinya ada obat-obatan yang bekerja menghambat aktivitas osteoklas. Artinya atau obat tersebut bertujuan untuk menghambat aktivitas resorpsi. Yang tadi sudah kita bahas, di mana aktivitas resorpsi inilah yang menyebabkan tulang menjadi lebih mudah rapuh ya, karena massa tulangnya hilang atau terjadi penurunan massa tulang. Untuk itu, aktivitas osteoklas ini juga perlu dihambat gitu ya pada penderita osteoporosis. Jadi penting untuk memahami dua kerja dari dua sel tulang ini, osteoblas dan osteoklas. Jangan sampai tertukar ya. Nah, di samping itu, kita juga perlu tahu komponen apa saja yang atau eh, bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembentukan tulang ya. Kita sudah ketahui bersama ada kalsium ya. Di sini kita sudah tahu bahwa kalsium merupakan nutrisi penting dalam pembentukan tulang ya, tulang dan gigi tentunya ya. Namun di konteksnya di sini adalah kalsium ini merupakan nutrisi yang sangat penting ya dalam proses pembentukan tulang. Artinya ketika nanti bahan utamanya kalsium, kolagen, dan fosfat ini tidak terpenuhi, tentunya juga akan mempengaruhi kualitas pembentukan tulangnya. Ya, nah selain kalsium, ada fosfat ya yang mengandung fosfor. Ini juga berperan penting ya dalam memperkuat dan memperbaiki tulang. Ya, jadi tidak hanya kalsium yang dibutuhkan, tapi juga ada fosfat ya, yang juga berperan dalam memperkuat dan memperbaiki tulang. Sementara juga ada kolagen, ini membantu merekatkan ya sel tulang. Nah, baik, ini juga penting untuk dipahami. Ini merupakan gambaran bagaimana tubuh kita, ya, tubuh manusia itu menjaga agar kadar kalsium itu tetap pada kondisi homeostasis.